Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Senang sekali kita bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi. Kita akan memulai persekutuan kita dan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara menyanyikan sebuah lagu yang menurut saya kita pada umumnya tahu. Karena sering sekali lagu ini dinyanyikan. Dari NKB nomor 212, sungguh inginkah engkau lakukan hal besar? Jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia. Ayat yang ketiga, tiap talentamu pasti ada artinya. Bila mencerminkan kasihnya, barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah suluh dunia. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya, bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu ya Bapa. Pada hari ini kembali Engkau mempersatukan kami untuk dapat ikut ambil bagian di dalam persekutuan doa pagi ini. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami bersyukur sebab kami boleh belajar lagi. Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk bertumbuh. Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berarti di ladang Tuhan, memanfaatkan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan suara-Mu. Suara-Mu yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Suara-Mu yang selalu mengajar kami untuk bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Kiranya apa yang akan kami dengar dari firman yang dibaca, juga apa yang disampaikan lewat hamba-Mu ini, boleh memberikan kepada kami kekuatan dan pelajaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan yang akan menuntun kita diambil dari atau sesuai dengan apa yang ada dalam saat teduh, diambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai 12. 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya.
Itulah firman Tuhan yang akan menuntun perenungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ada di antara saudara-saudara yang pernah pergi ke Sulawesi Utara, ya, di daerah Minahasa, saudara-saudara bisa melihat di sana, itu di halaman rumah atau biasanya di rumah-rumah penduduk itu, mereka menanam bunga-bunga, ya, mereka menanam bunga dan menatanya di depan rumah, ya, baik di bawah jendela atau di halaman rumah mereka. Saudara-saudara, tradisi ini bukan cuman kan kalau sekarang ini di Jakarta misalnya, ya, kita tahu pada masa pandemi, dan mungkin ada beberapa daerah lain pada masa pandemi, orang banyak yang kemudian bercocok tanam, menanam kembang-kembang di rumahnya atau hidroponik dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, di Minahasa itu kebiasaan itu sudah sejak zaman dulu, ya, sejak zaman dulu. Jadi mereka biasanya menanam bunga-bunga di rumah mereka atau di pot ya, di pot untuk ditata di rumah mereka. Kemudian saudara-saudara, kalau saudara perhatikan juga, ya, kalau saudara pernah pergi ke sana dan saudara kebetulan masuk gereja pada hari Minggu, saudara-saudara bisa melihat bahwa di sana itu orang kalau pergi ke gereja rapi, ya, mereka berpakaian yang rapi. Bahkan kadang-kadang kita di sini berpikir seperti mau pergi ke pesta, ya, itu di mana-mana, baik di kota Manado maupun di kota-kota kecil, ya, di desa-desa. Saudara-saudara, sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang di sana yang sekarang sih tidak lagi, tetapi dulu itu mayoritas Kristen, ya. Sebenarnya mereka itu meniru, ya, mereka meniru para pekabar Injil yang datang pada abad-abad lampau, ya, memberitakan Injil ke sana dan membawa keluarga mereka. Ya, jadi biasanya rupanya si para penginjil itu istrinya mungkin, ya, biasakan itu menata rumahnya dengan rapi. Kalau pergi ke gereja juga dia akan memakai baju yang rapi, sehingga orang-orang anggota jemaat pada waktu itu meniru, ya, dan menjadi sesuatu kebiasaan, diri suatu kebiasaan, ya. Nah, hal yang baik, ya, yang baik sekali. Dan kalau kita pergi ke sana, kita masih bisa melihat itu sampai saat ini. Orang pergi ke gereja memakai baju yang pantas, yang rapi, yang nggak sembarangan, nggak seenaknya begitu, ya. Dan kemudian menata rumahnya dengan rapi juga, dengan tanaman-tanaman. Yang kedua, saudara-saudara, memberi salam juga, ya, memberikan salam kepada ketika bertemu dengan orang-orang. Jadi itu juga di sana biasa itu terjadi, karena rupa-rupanya memang mereka melihat, ya, sikap-sikap atau cara-cara yang dilakukan oleh para pekabar Injil yang dari Eropa, ya, pada waktu itu, dan kemudian mereka meniru terus-menerus, turun-temurun sampai anak cucunya sampai saat ini, ya. Saudara-saudara, saya sendiri, ya, pengalaman saya sendiri di Jakarta ini, ya, di sekitar rumah saya, ya, ketika berjalan pagi, ya, seketika berolahraga, saudara-saudara, karena sudah terbiasa, maka saya dengan siapa saja biasanya saya memberikan salam, ya. Mungkin saya sudah pernah bercerita kepada saudara-saudara. Pada mulanya tidak terlalu banyak orang yang saling menyapa, memberikan selamat pagi, yang memberikan salam. Tetapi sekarang ini saya lihat pada umumnya, ya, mereka kalau bertemu satu sama lain itu saling menyapa, ya, saling memberikan salam, selamat pagi. Ya, tentu saja ada beberapa yang tidak, ya. Tetapi lebih banyak lagi yang saling memberikan salam. Saudara-saudara, jadi kebiasaan-kebiasaan baik itu
tertanam, ya, ditularkan, dilakukan oleh seseorang, ditularkan, kemudian berkembang, tertanam, dan menjadi kebiasaan. Pada akhirnya mungkin jadi tradisi, ya. Jadi kita lihat ya saudara-saudara, ada seseorang yang memulai, ada orang yang memulai dan menjadi contoh, ya, yang menjadi contoh, bahkan lebih jauh lagi menjadi teladan ketika dianggap baik, ketika dianggap bagus, ya, menjadi teladan kepada yang lain dan akhirnya kemudian diikuti. Firman Tuhan atau renungan kita pada pagi hari ini, saya ingin memberikan judul teladan, ya. Itulah, dan menurut saya itulah inti dari nasihat Paulus di dalam bacaan yang tadi, ya, ayat-ayat yang kita baca tadi. Paulus mau mengangkat keteladanan dirinya, tetapi juga kepada orang-orang Kristen di kota Tesalonika, ya, bukan Korintus, kota Tesalonika pada waktu itu. Paulus di dalam bacaan itu jelas mengatakan, di samping melakukan tugas pekabaran Injil sebagai tugas utama, tetapi saudara-saudara lihat di dalam ayat 8 dan ayat 9. Ya, di dalam ayat 8 dan 9 Paulus katakan dia berbagi hidup. Dia berbagi pengalaman-pengalamannya, maksudnya. Dia berbagi cara-cara perilakunya di dalam kehidupannya, kesehariannya. Ya, yaitu dia mau hidup bersama dengan jemaat Tesalonika pada waktu itu dan menunjukkan cara-cara hidup yang baik. Ya. Cara-cara hidup yang baik, seperti misalnya dia katakan di situ cara hidup bagaimana dia tidak menjadi beban, dia bekerja keras, ya. Kemudian mau menyapa orang dengan ramah, ya, sampai dia katakan seperti seorang ibu katanya. Ya, kemudian di dalam ayat 7 ya dikatakan dia berlaku ramah seperti seorang ibu yang mengasuh anaknya. Kemudian dia katakan juga betapa dia menunjukkan hidup yang saleh. Ya, menghindari atau tidak melakukan hal-hal yang bercacat. Ya, saudara-saudara, itu yang dia tunjukkan ya di dalam perilakunya, di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil Tuhan adalah tugas utama setiap orang Kristen, setiap murid Tuhan. Namun saudara-saudara, pagi ini ya lewat nasihat Rasul Paulus, kita diingatkan ya bahwa mengabarkan Injil Tuhan itu bukan berarti bahwa kita harus pergi ke sudut-sudut jalan ya, di kota, di sudut-sudut kota, sudut-sudut jalan ya, kemudian berteriak tentang cinta kasih Tuhan. Ya, nggak seperti itu saudara-saudara. Tapi mengabarkan Injil Tuhan dengan cara yang lain juga, yaitu memberi pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekitar kita, menunjukkan hal-hal yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, mungkin yang paling kecil yaitu di lingkaran kita yang terkecil itu keluarga. Ya. Setelah keluarga, masyarakat, ya, dan tentu saja di dalam persekutuan jemaat Tuhan. Mungkin saudara-saudara istilah kerennya pada saat ini, kita ini sebagai salah satu cara juga, yaitu kita harus menjadi trendsetter. Ya, kita yang mempengaruhi sesama kita. Kita menjadi contoh, kita menjadi pemula untuk melakukan cara-cara hidup tertentu yang berkenan kepada Allah. Itu juga adalah bagian dari pekabaran Injil. Itu adalah bagian tugas kita juga, ya, sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi teladan akan kehidupan yang baik, saudara-saudara. Ya, jadi bukan hanya secara verbal, ya, dengan khotbah, dengan berteriak tentang cinta kasih Tuhan, bukan, tetapi dengan mempengaruhi lewat cara kehidupan kita. Dengan demikian, saudara-saudara, kita memang mungkin sebagai kelompok agama di Indonesia ini, kita minoritas. Kita kelompok yang sedikit. Namun,
Kalau kita melakukan atau kita menjadi trendsetter, kita menjadi teladan di dalam perilaku hidup, maka di dalam cara-cara hidup, di dalam praktek hidup, di dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat, saudara-saudara, mungkin kita bisa menjadi mayoritas. Tanpa kita sadari, kita menanamkan atau menularkan prinsip-prinsip hidup Kristiani yang diajarkan Tuhan kepada kita. Ya, tentang mengasihi sesama, tentang bagaimana kita hidup menghargai orang lain, bagaimana kita hidup mau saling membantu, ya, dan seterusnya. Kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan mau kita ajarkan di dalam kehidupan kita, kita tularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, kita tidak perlu berteriak-teriak di sudut-sudut jalan, di kota-kota, bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk itu, saudara-saudara. Untuk ramah seorang terhadap yang lain, untuk mau peduli, untuk mau saling membantu, untuk tidak bercacat, jadi hidup di dalam kekudusan. Tapi jika di dalam diri, di dalam setiap sikap, setiap kita tunjukkan seperti apa yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, saudara-saudara, maka prinsip-prinsip hidup Kristiani yang Tuhan mau kita miliki, kita hidupi di dalam sikap hidup kita, saudara-saudara, itu akan menular. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, akan sangat-sangat mungkin menjadi kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bukan cuma di dalam kelompok orang-orang Kristen saja, di dalam diri orang-orang Kristen saja, tetapi kepada masyarakat luas, saudara-saudara. Sebab itu, marilah kita menjadi teladan bagi mereka yang ada di sekitar kita, bagi anak-anak kita, bagi anggota keluarga kita, dan yang lebih luas lagi pada masyarakat yang ada di sekitar kita. Dengan cara-cara demikian, maka kita juga memberitakan tentang cinta kasih Tuhan, tentang kehendak Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada sesama manusia. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sadar kami memiliki banyak kelemahan. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia melayani di kota Tesalonika pada zaman lampau, kami jauh dari itu ya Bapa. Tetapi kami ingin sekali kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia, dan kami mampu juga untuk mengabarkan Injil-Mu. Mungkin bukan dengan kata-kata, karena kami tidak mampu mengucapkan dengan kata-kata yang hebat, tetapi dengan perilaku kami. Kami mohon Roh Tuhan menuntun kami. Kalau ada hal-hal di dalam diri kami yang tidak layak, kiranya Roh Tuhan mengubah kami. Berikan kepada kami kerendahan hati ya Bapa, supaya kami mampu untuk melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami lewat firman-Mu. Kami mau ramah seorang terhadap yang lain, kami mau peduli, kami mau saling melayani, bahkan kami mengasihi. Biarlah, walaupun kami lemah, walaupun mungkin kami masih gagal, tapi Tuhan,
tolong kami supaya kami dapat bertumbuh. Kami justru dapat memberikan pengaruh-pengaruh yang baik, bahkan menjadi contoh yang baik di dalam bersikap. Jangan biarkan kami berjuang sendiri ya Bapa. Topang kami dan tolong kami. Pada saat ini kami mau mengucap syukur untuk begitu banyak saudara dan teman-teman kami yang boleh sembuh dari COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga karena kami tahu Engkau menyertai mereka yang sedang berjuang untuk mengatasi penyakit ini. Berikan kekuatan hati, berikan kesabaran ya Bapa, dan percaya yang sungguh bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kami mengucap syukur juga ya Bapa, untuk pemerintah, untuk setiap orang yang masih terus berupaya. Berkati upaya-upaya mereka ya Bapa. Kami bawa juga kepadamu para pemimpin gereja, para pendeta, majelis jemaat, baik di gereja-gereja yang lain maupun di GKI Gading Indah sendiri. Kami tahu mereka terus berupaya untuk menolong jemaat, untuk peduli pada pergumulan jemaat. Tuhan kiranya memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan kepada mereka juga sukacita untuk melayani. Kami bawa kepadamu keluarga-keluarga yang terus merawat. Kami bawa kepadamu mereka yang terus berjuang untuk memperoleh, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, baik kebutuhan hidup pribadi maupun anggota maupun keluarga masing-masing. Kiranya berkat Tuhan boleh Tuhan curahkan, jalan Tuhan tunjukkan, berikan kemampuan untuk dapat melihat setiap kemungkinan untuk memperoleh peluang-peluang mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup. Bapa kami terus berdoa untuk suatu saat pandemi ini boleh berlalu dan kami dapat berkumpul lagi di gereja Tuhan. Boleh bersekutu bersama-sama, saling menghibur, saling menguatkan. Tetapi ketika kami ada di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan juga yang akan mengingatkan kami untuk terus setia kepadamu, setia di dalam persekutuan-persekutuan ibadah yang dilakukan walaupun masih bersifat online. Bapa kami akan menikmati akhir minggu ini. Kiranya lewat apa yang kami lakukan, lewat tutur kata kami, lewat perilaku kami boleh memberikan pengaruh yang baik sebagai anak-anak Tuhan, sehingga pada akhirnya orang boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan seluruh doa kami ini, karena kami percaya Tuhan mendengarkan dan menjawab kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Selamat menikmati akhir pekan, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua.